Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Saya Ocha Mardina Lutfi dari NIM 49, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video yang akan kalian lihat ini, saya akan menjelaskan tentang cahaya. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan di tengah pandemi ini ya. Yuk kita simak video pembelajaran ini dengan seksama, diperhatiin ya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah suatu bentuk energi yang kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Cahaya dapat melintasi ruang hampa. Contohnya, sinar yang dipancarkan matahari dan bintang hingga mencapai ke bumi. Panjang gelombang cahaya berkisar 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Bayangin kalau nggak ada cahaya, apakah kita masih bisa hidup dengan sempurna? Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena seluruh makhluk hidup bergantung pada adanya cahaya. Baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Teman-teman, benda yang bisa kita bilang sebagai sumber cahaya itu adalah benda-benda yang mampu memancarkan gelombang cahaya. Contohnya, matahari, api, lilin, lampu, dan lain-lain. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk kita simak video berikut ini. Ditonton ya. Hai, aku Profesor Esther Hester dan ini keponakanku Lester. Hai. Hari ini kita akan berbicara tentang cahaya. Cahaya apaan? Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku. Itu karena kita hanya bisa melihat sesuatu ketika cahaya memantulkan sinarnya ke mata kita. Cahaya bisa berasal dari matahari atau lampu bohlam atau senter. Nah, ini disebut sebagai sumber cahaya. Ketika cahaya mengenai sebuah objek seperti tanganmu, beberapa cahaya memantul dari objek ke mata kita. Ketika kita matikan sumber cahaya, kalau di sini senter nih ya, kita jadi nggak bisa ngeliat apapun, termasuk tuh tanganmu. Biasanya ketika cahaya datang dan mengenai objek, hanya beberapa dari cahaya akan memantul. Seberapa banyak cahaya memantul itu tergantung sama objeknya. Contohnya ketika kita sinarin nih ya ke arah baju kamu, kebanyakan cahayanya tidak memantul. Tapi kalau kita arahkan ke besi yang berkilau ini, cahayanya akan memantul. Coba nih ya, kita coba. Wow, terang banget. Dan ada beberapa bahan yang spesial, yang mana bahan ini dapat ditembus oleh cahaya. Nih ya. Bahan spesial kayak apa sih? Kayak kaca itu bisa ditembus sama cahaya. Maksudnya kaca-kaca yang kayak di jendela? Benar Lester, ketika kamu melihat sesuatu di luar jendela kayak burung, tanaman, pohon, itu sinar cahayanya bakal mantulin ke jendela terus ke mata kamu. Ini ada kaca di cermin, tapi kok aku nggak bisa lihat kayak di jendela? Itu karena bahan metal tipis yang ada di belakang cerminnya. Kamu pernah mikir gak sih gimana kamu bisa lihat diri kamu di cermin? Kayaknya nggak pernah. Cahaya dari sumber memantulkan sinarnya ke wajahmu, terus ke kaca, terus kemudian kita lewati nih kacanya dan memantulkan dari bahan metal tipis yang di belakang, terus balik lagi ke kaca, terus habis itu ke mata kamu deh. Jadi kamu bisa lihat wajah kamu. Parah banget sih, prosesnya cepet banget. Super duper cepet. Kayak cahaya tuh bisa melintas sangat cepat
Sampai-sampai bisa ngelilingin lebih dari 7 kali per detik tuh ngelilingin bumi. Keren gak sih? Kalau aku bisa lari secepat itu, pasti pas main baseball aku tidak akan diganti. Pasti banget. Nah, tadi kan kita udah simak videonya, video tentang gambaran umum cahaya. Selain benda-benda yang memancarkan cahaya, ada juga loh benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya. Apa ya? Benda-benda yang tidak bisa memancarkan cahaya itu disebut benda gelap. Benda gelap itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada opaque, ada translucent, dan ada transparent. Yang pertama ada opaque. Opaque adalah benda yang tidak tembus cahaya, suatu benda yang tidak dapat meneruskan sinar yang diterimanya. Contohnya ada gelas, ada buku, ada pohon, lain-lain. Yang kedua ada translucent atau benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian sinar yang diterimanya. Contohnya ada daun, ada kacamata, ada uang, dan juga ada selembar kertas. Next, ada transparent atau benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan hampir seluruh sinar yang diterimanya. Misalnya, ada lampu, ada kacamata, kaca pembesar, dan juga air yang jernih. Setelah kita mempelajari tentang benda-benda gelap, maka kita sekarang akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada dapat merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, keempat dapat diuraikan, dan yang terakhir merupakan salah satu bentuk energi. Sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, dan contohnya di sini adalah sebuah mercusuar, di mana mercusuar ini membantu memandu para nelayan dan pelaut yang sedang berada di laut, dan ketika itu ponsel atau alat elektronik yang berupa GPS itu tidak bisa digunakan. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di sini contohnya adalah ketika seorang perempuan memakai kacamata hitam di pantai, sinar yang dikeluarkan dari matahari dipantulkan oleh kaca hitam yang dia pakai, makanya dia nggak kesilauan. Nah, contoh yang kedua itu adalah lampu mobil, di mana ketika sinar keluar dari sumbernya dan merambat lewat udara, maka di situ lampu mobilnya akan menyinari jalanan yang sedang mereka lalui. Nah, sifat-sifat cahaya yang selanjutnya itu adalah cahaya dapat diuraikan, di mana di sini contohnya itu adalah sebuah pelangi. Pelangi merupakan proses penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Warna putih dari cahaya matahari diuraikan menjadi warna Meiji-ku Hibiniu. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan, yaitu apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, contoh yang di sini yang kita tampilkan itu adalah gejala pembiasan yang dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Maka, dapat kita lihat pensil tersebut akan tampak patah. Nah, selesai sudah penjelasan dari gambaran umum cahaya beserta sifat-sifatnya. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.